Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kezia Denital Farizi, mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, dengan nomor induk mahasiswa 215103011111065. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana strategi pengembangan agroindustri dengan komoditas kopi dampit. Yang pertama adalah pengertian mengenai agroindustri itu sendiri. Agroindustri merupakan suatu kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya, dengan merancang serta mengadakan peralatan yang dapat menunjang kegiatan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu agroindustri diantaranya adalah yang pertama, input, proses, dan output. Input merupakan bahan baku yang berkaitan dengan pengadaan bahan baku, sedangkan proses merupakan pengolahan bahan baku, dan output adalah hasil pengolahan bahan baku yang akan dipasarkan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang menjadi faktor penting dalam menentukan jenis agroindustri yang tepat, yang mana lebih jauh akan mempengaruhi suatu agroindustri. Faktor yang kedua yaitu teknologi, yang mana akan mempengaruhi efisiensi pengolahan produk sehingga dapat bersaing dengan produk serupa baik di lingkup lokal maupun internasional. Ketiga adalah faktor inovasi. Inovasi harus selalu dikembangkan sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk lainnya atau bahkan memiliki keunggulan yang tidak dapat disaingi oleh produk lain. Kemudian pengenalan kepada komoditas kopi dampit. Kopi dampit atau kopi Malang sudah ada sejak lama ditanam di kawasan Kota Malang, Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Kebanyakan kopinya adalah berjenis Robusta. Kopi dampit ditanam pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut pada kontur tanah serta struktur geografis yang baik. Hal ini menyebabkan kopi dampit memiliki cita rasa yang unik. Pada masa kolonial Belanda, tanaman ini dijadikan komoditas dagang untuk diekspor dan sangat laku di pasar Eropa. Hingga saat ini terbukti kopi dampit masih sangat diminati dan pasarnya semakin berkembang di skala internasional. Bahkan kopi dampit mendapatkan sertifikasi 4C dari Asosiasi Industri Kopi Dunia. Tentunya industri kopi dampit menghadapi berbagai macam masalah. Beberapa masalah tersebut antara lain. Yang pertama adalah tengkulak yang muncul akibat mekanisme pasar yang memiliki rantai distribusi yang terlalu panjang. Tengkulak ini mengakibatkan petani kopi tidak memiliki independensi dalam menentukan harga, yang mana hal ini akan berdampak pada masalah selanjutnya, yaitu aroma khas biji kopi dampit yang hilang. Aroma biji kopi sangat ditentukan pada tingkat kematangan ceri kopi serta proses pengeringan. Karena harga yang ditetapkan cenderung murah, hal ini akan mengakibatkan perilaku petani yang tidak memilah antara ceri yang sudah matang maupun yang belum. Ceri kopi yang sudah matang adalah yang berwarna merah. Selanjutnya pada proses pengeringan. Sedikit informasi, biji kopi terus-menerus menyerap aroma yang ada di sekitarnya. Maka jika dikeringkan di tanah, kopi akan beraroma tanah. Hal ini tentunya akan berdampak pada kualitas kopi yang dipasarkan. Permasalahan berikutnya adalah kurangnya pengetahuan petani kopi dalam proses produksi, sehingga mutu biji kopi masih rendah, baik sebagai bahan baku pada industri pengolahan kopi maupun untuk diekspor. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pendidikan melalui pelatihan-pelatihan, baik non-formal maupun formal, tentang proses produksi kopi. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah kurangnya inovasi. Baik inovasi teknologi maupun inovasi produk sangat diperlukan dalam menjaga keberlanjutan industri kopi dampit. Solusi yang dapat direalisasikan untuk mengatasi permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya diantaranya adalah konsisten. Petani kopi harus konsisten untuk berkomitmen menjaga kualitas biji kopi yang mana akan meningkatkan harga kopi di pasar. Salah satunya adalah dengan memilah antara ceri kopi yang sudah matang maupun yang belum. Untuk menghindari tengkulak, petani dapat membentuk suatu asosiasi yang akan membuat kesepakatan untuk mendistribusikan secara langsung hasil panennya kepada kedai-kedai kopi.
Hal ini dilakukan mengingat beberapa waktu ke belakang tren produk minuman kopi sedang sangat meningkat pesat. Cara agar aroma dan cita rasa khas kopi tetap terjaga adalah dengan menggunakan metode pengeringan yang tepat. Sejauh ini terdapat 3 metode yang terbukti mempertahankan kualitas biji kopi. Yang pertama adalah metode natural process, kemudian wash process, dan honey process. Kemudian bantuan pemerintah. Hal ini mengingat bahwa komoditas kopi dampit sudah mencapai pasar internasional dengan skala yang besar, maka sudah seharusnya pemerintah memperhatikan petani-petani kopi dampit agar ketika menghadapi masalah, pemerintah dapat memberikan bantuan. Selanjutnya masuk kepada strategi pengembangan agroindustri kopi dampit. Strategi pengembangan yang pertama adalah dengan mengadakan pelatihan kerja. Tenaga kerja memiliki peran penting dalam memproduksi kopi dampit. Untuk memproses kopi yang berkualitas, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Apabila tenaga kerja dapat dididik dengan baik, maka tenaga kerja tersebut akan lebih produktif dan inovatif. Strategi yang lain yaitu mengenai teknologi atau sarana produksi yang akan digunakan. Pemanfaatan teknologi sangat diperlukan untuk menjaga kualitas kopi agar laku di pasar. Inovasi teknologi tersebut dapat merujuk kepada pengolahan perkebunan kopi, antara lain seperti pengelolaan bibit, penggunaan pupuk dan pestisida, dan pemanfaatan mesin dalam mengolah lahan. Penggunaan teknologi akan memberikan dampak yang baik dalam proses produksi. Hal itu dijelaskan saat menggunakan teknologi modern, maka pencapaian hasil produksi akan menjadi efektif dan efisien. Strategi yang selanjutnya adalah dapat mengadaptasi agrowisata apel batu, yaitu dengan membuka lahan tanam kopi menjadi area wisata. Hal ini akan berdampak pada konservasi lingkungan, meningkatnya estetika alam, dan tumbuhnya ekonomi masyarakat sekitar. Strategi yang terakhir adalah penggunaan benih unggul. Tanaman kopi yang sudah terlalu tua harus diremajakan atau diganti dengan tanaman yang baru. Pemerintah dapat memberikan bantuan pengadaan benih unggul agar kualitas kopi tetap terjaga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih.